Coba ada Rion lawan Valen. Ya, Om Zeb baru lihat tadi profilnya Valen namanya ya. Valen ini meragukan silsilah Yesus, bilang silsilah Yesus error di kitab Aderion, di kitab Perjanjian Baru. Om Zeb minta kitab perbandingannya ya. Valen, kamu harus tanggung jawab ya. Kamu harus punya Alkitab sendiri, jangan menggunakan Alkitab Aderion. Om Zeb kencingi lubang hidungmu nanti ya, Valen. Kalau kamu bilang Alkitab Aderion salah, tapi kamu menggunakan Alkitab Aderion, ya. Apalagi kalau kamu cuma menggunakan artikel untuk menyalahkan Alkitab Aderion. Kalau kamu menggunakan artikel, entah itu Google, entah itu catatan siapa, Om Zeb kencingi lubang kupingmu, Valen, ya. Ente harus punya Alkitab sendiri, baru sah dialognya. Kita bahas silsilah Yesus yang ada di Matius dan juga silsilah Yesus yang ada di Lukas. Nah, silsilah tersebut, apakah silsilah dari Yesus itu sesuai dan bukan menjadi silsilah yang error? Nah, itu yang dibahas. Ngomong apa lu Kristen? Ya, temanya itu silsilah Yesus gitu loh. Silsilah Yesus di dalam Matius dan Lukas, apakah udah benar ya? Nggak perlu bidat-bidatin orang ya. Buktikan kalau lu tuh cerdas ya. Gua tunggu lu para Kristen lu. Ini grupnya orang cerdas kagak? Dari tadi out of topic semua. Waduh, parah. Ya, coba Aderion, coba Om Zeb nyimak saja dulu ya. Coba Aderion. Ya, coba Aderion sama siapa itu yang baru masuk itu ya? Siapa ini? Palen siapa namanya ini? Coba tentukan topiknya apa? Ini Om Zeb biar bisa nyimak. Ini siapa? Ini baru masuk ya, ini adik orangnya ini, Palen ini. Yang meragukan ini, apa namanya? Silsilah Yesus. Ya sudah, begini saja, biar adil ya. Aderion tetap dengan Alkitabnya. Si Palen ini yang meragukan Yesus harus punya kitabnya juga, ya. Jadi kalau dia meragukan silsilah Yesus, dia juga harus menunjukkan Alkitab milik dia, jangan pakai Alkitab milik Aderion, ya. Si Palen ini kan bilang tadi Om Zeb, kalau nggak salah baca tadi, seliwat, dia bilang silsilah Yesus error. Nah, sekarang coba Alkitab milik dia keluarkan, tunjukkan silsilah Yesus, jangan gunakan Alkitab Aderion ya. Ini selontong tolol ini malah ngirimkan ini dia artikel. Si lontong yang baru nongol tahun 60-an ini artikel siapa yang dia tulis? Jangan-jangan skripsi anak S1 ini. Alkitab ente Om Zeb minta mana Alkitab pribadi kalian? Itu yang Om Zeb minta. Ente cuma ngomong asumsi ke Aderion, giliran Om Zeb minta Alkitab ente ngeluarkan artikel ini anak skripsi S1. Entah skripsi siapa yang ente keluarkan ini? Loh, kok artikel? Bapak ini seorang Kristen atau bukan? Kok artikel? Itu udah dalam bentuk tabel. Gimana sih Bapak? Bapak itu sebenarnya tahu kagak isi kitabnya Bapak? Silsilah dari Matius sama Lukas itu tahu kagak Bapak? Ya? Malu-maluin aja Bapak ini. Yang diminta Alkitab, dia bilang Aderion asumsi. Sekarang Om Zeb minta Alkitab milik dia, malah ngirim artikel orang-orang skripsi yang nggak pernah lulus kuliah itu. Entah dari mana artikel yang dia kirim itu. Dari sempak bapaknya mungkin nyelip. Loh, kok artikel? Bapak ini seorang Kristen atau bukan? Kok artikel? Itu udah dalam bentuk tabel. Gimana sih Bapak? Tolol, Alkitab ente mana? Ente tadi koar-koar Aderion asumsi, PB salah. Silsilah Yesus error. Alkitab ente mana? Mana Alkitab ente mana? Bukan artikel.
Udah gini aja, you sama gua masuk Zoom ya. You sama gua masuk Zoom ya. Gua nggak seneng diskusi itu ngomong tolol ya. Ayo, Zoom sama gua ya. Buktikan kalau Anda cerdas. Tolol, Alkitab milik ente mana? Alkitab milik ente mana sebagai pembanding yang ente sebut Alkitab Aderion salah? Mana Alkitab ente bukan artikel, tolol. Yang dibahas itu silsilah Yesus. Kenapa kamu kok bisa ngomong tolol-tolol? Lu dari mana? Aneh kamu. Bilang aja lu mau lari ya, mau lari dari pembahasan. Ngatain orang tolol, situnya sendiri nggak ngerti silsilah Yesus kamu itu kayak gimana. Lu pelajarin dalam kitab Matius dan dalam kitab Lukas. Diketawain Muslim lu di sini. Sudah minggir ente, minggir ente, bidak tolol ini. Siapa yang masukkan orang ini ke sini nih? Cuma bikin sampah, gaya tok aja. Sudah sunat dulu sana ente. Masa Kristen ya kagak tahu silsilahnya Yesus yang tertulis di dalam Matius dan Lukas ya, malah kejang-kejang ngatain orang tolol lah, bego lah. Di sini ada Kristen loh, juga ada Muslim, ada Yahudi. Masa tipe sekelas Chef nggak tahu apa yang tertulis di dalam kitabnya dia, yang ditulis Matius sama Lukas tentang silsilah Yesus, dia nggak tahu. Waduh, parah nih orang. Poin apa? Udah kalian buka dulu ya silsilah Yesus, Matius, sama yang ditulis di Lukas. Nah, lu pelajari dulu. Itu kan udah gua tulis tuh di atas tuh. Ya. Kenapa 14 generasi kali 3? Di susunan ketiganya itu jumlahnya 13. Dan kenapa Matius memasukkan Yehonya dan Lukas memasukkan Nathan? Something happen. Nah, itu pertanyaan gua. Coba lu jelasin kalau kalian tuh merasa sebagai seorang debater Kristen yang handal. Aduh, udah ya. Gua nggak mau diskusi sama orang yang nggak punya ilmu. Oke, makasih, bye. Edwin, lu yang nggak bisa debat. Gua udah tulis tuh, udah gua ketik tuh di tulisan Matius. Lu bisa nyapa, lu mau mancing-mancing gua supaya gua marah. Udah deh, nikmati aja grup yang nggak berguna ini. Oke, makasih. Bang Valen, kalau cuma nunjukin cover, pamer cover, isinya nggak bisa ditunjukin, Kamaludin juga bisa. Nggak usah repot-repot debat dari tadi. Namanya debat itu sumber primer lawan sumber primer, bukan cover lawan sumber primer. Mana ada kalian tuh bisa diskusi cerdas. Orang dikasih rujukan yang simple ya kan. Gua ambil dari terjemahan LAI itu ada silsilah Yesus. Kalian malah mau melompat kemana-mana. Waduh, parah. Kalau orang cerdas ya, ketika ditunjukin, oh Matius itu yang menulis silsilah Yesus, ditanggapin sama dia, oh ini kayak begini, bukan malah membahas cover. Gimana sih melompat kemana-mana, isi bukunya aja kita nggak tahu. Yang mau didebat itu apa? Ya, itu baru benar. Kayak debat Muslim lawan Kristen kan. Muslim ada sumbernya, meskipun sumbernya ngawur. Kan Quran, tapi ada mereka, patut berbangga. Lah model si Palen ini malah ngirim artikel. Kalau nggak ngirim artikel, ayat yang dia ketik sendiri. Itu kan ngetik sendiri itu. Ketak-ketik, kirim. Yang Om Zeb minta Alkitab dia difotokan, mana yang berbedanya. Difotokan, kirimkan. Lihat penerbitnya siapa, fotokan ayat yang berbeda itu baru namanya sumber primer. Ini ngirim artikel. Nggak laku artikelnya di sini, dia ngetik sendiri. Ini yang Om Zeb sebut
tolol dia ini. Lebih tolol dari Kamaluddin. Kamaluddin masih mending, dia punya Quran. Lah si Palen ini apa? Dia punya apa? Nggak punya apa-apa, berani menyalakan kitab Aderion. Kan tolol namanya ini. Loh, kan udah jelas ya. Silsilah Yesus yang ada di dalam Matius dan juga ada di dalam Lukas. Emangnya kalian nggak percaya apa yang tulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Gua kasih rujukan Indonesia, kalian out of topic. Gua kasih rujukan Hebrew, ada aja alasan kalian. Kristen, ya udah. Ya. Kalau udah kena udah terpojok, ada aja alasannya. Ada. Nah, ini di sini kan ada muslim tuh. Biar muslim yang menilai gitu loh. Siapa sih sebenarnya yang bisa diskusi apa kagak? Tapi bisa dipetik pelajaran pada malam hari ini, mengapa Islam itu di dalam kitab suci Al-Quran sangat membenci orang Nasrani. Ya karena Nasrani sinkretisme ini sifatnya ya tercermin dalam perilaku si Bang Valen. Susah diajak diskusi. Ingat, Nasrani bukan Kristen. Wah, mulai lagi. Kapan sih Anda itu kalau diskusi nggak modal fitnah gitu? Aneh deh. Yang dibahas itu adalah silsilah Yesus, kok bisa lari kemana-mana? Yang dibahas itu silsilah dari Yesus yang ditulis di Matius dan di Lukas. Nah, kalau Anda cerdas ya, bukan mengalihkan topik, ya jawablah gitu loh. Kalau kalian tuh mengerti kitab kalian, kalau kalian tuh mengerti silsilah dari Yesus yang ditulis oleh Matius dan Lukas, lah terangkan gitu loh. Ya. Jangan kalau udah kena argumentasi yang sangat telak, ada aja alasan kalian untuk kabur. Yang dibahas itu silsilah Yesus. Malah ngambil dari Google harga Hebrew New Covenant. Aneh ya. Yang dibahas itu silsilah Yesus. Bukan masalah harga kitab suci. Sudah saya tampilkan ya, saya kutip di dalam terjemahan LAI gitu loh. Terus Anda mau yang kayak gimana? Coba, itu yang gua kutip resmi loh dari LAI. Kalian nggak terima, bilang aja kalau kalian malas bahas silsilah dan kalian nggak ngerti silsilah dari Yesus, kalian nggak ngerti gitu loh. Aneh kalian itu. Ya tampilkan dong isinya. Di mana sih? Kalau tulisannya beda sama yang sampean copy paste, ya bagaimana? Siapa yang bisa tahu? Iya iyalah bro, model-model begini banyak di pasar ikan orang-orangnya. Model begini ini. Nggak punya sumber, nggak punya kitab suci, nggak punya apa-apa. Nongol petatang petenteng, tangan di pinggang seperti yang Om Zeb bilang dari awal. Ya itu tadi, model-model seperti ini di pasar ikan banyak modelnya, calo ini. Ini yang namanya calo agama. Yang namanya calo agama itu hasil dari eksperimen orang-orang tolol, menghasilkan si Palen ini tolol, mau mendebat Aderion, petantang petenteng, seperti yang Om Zeb bilang tadi, kan terbukti kan, sudah hafal model-model begini. Jadi pas ditanya kitab sucinya apa, pelangak, ngirim artikel, nggak laku artikelnya, ngetik sendiri ayat. Yang begitu mau menyalakan Alkitab yang sudah ribuan tahun. Nah, orang-orang model begini nih bro, lain kali nggak usah diladeni. Dia ini korban, kasihan sebetulnya. Tadi yang minta masukin dia itu sebetulnya si Bro Yuda.
Tapi ternyata memang nggak berubah sih dari dulu. Beberapa kali dia ngundang Zoom, topiknya itu tentang Torah dan literatur Yahudi. Tapi ketika aku masuk sama teman-teman lain itu, sama Kumar, sama Aderion, dalamnya ternyata dia nggak ada ngomong apa-apa, diem aja. Paling alasannya makan. Sampai habis ya nggak muncul, cuma namanya aja ada di judul Zoom. Semalam juga ada. Semalam aku sempat ngintip beberapa lama itu dia ada di Zoom sama si Billy, sama si Yitzhak, sama si Samuel. Tapi yang anehnya di situ dia malah makan diem, yang banyak ngomong malah si Semaldo, malah si Billy debatnya sama Niken. Nanti bro, nanti Om Zip turun langsung ke Zoom. Zoom mana? Om Zip pengen tahu batang-batang hidung rombongan si Palen ini. Nanti Om Zip masuk ke Zoom. Yang mana saja orang-orangnya itu. Kumpulkan semua. Jadi betul, semalam itu aku setuju dengan paparan Sam Aldo. Sebab dia menampilkan rujukan dari gereja Assyria Timur.